Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tell You Vlogcast. Sinergi Bangun Podcast. Iya, selamat. Pasti telinga Anda akan songek karena saya Terganggu. habis teriak tadi Pak, ya. saya mau nanya, ini kenapa? sebenarnya syuting jam berapa? Gak tahu jam 11 katanya, Oh, jam cuma 11. jam 11 persiapan tapi Berarti ya. saya yang salah baca ya? Bener, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Jadi kali ini kita bakal ngapain? Biasanya kalau di Vlogcast Tell You. Udah lama ya, udah lebaran jadi udah kayak lupa gitu mau Iya. harus ngapain ya. Oh, kemarin lebaran dah? Iya, lebaran monyet. Oh, bukan dong. Kan kayak jok-jok orang tuh kapan tunggu lebaran kuda gitu ya. Iya, lebaran gajah, lebaran monyet. Ya, bagaimana? Ya seperti biasalah, Ali dan Gugun bakal berbagi cerita seputar Telkom Universe. Kayaknya opening vlogcast sama opening cerita Barudak sama-sama aja. Ya, nggak apa-apa. Yang membedakan adalah suasananya. Betul. Karena sekarang kita berada di alun-alun. Bukan. Udah kayak di ini Sumedang, alun-alun Sumedang. Alun-alun Majalengka nggak sih? Iya. Ya kan baru jadi ya. Ini disebut trotoar gede banget. Ah, Gak disebut trotoar tapi trotoar. iya, Jadi jadi kita sebut apa ini? Jadi ini kawasan Gate 2 Telkom University yang baru direnovasi ya, Pak. Betul. Trotoarnya ini Betul. dikasih batu alam, terus ada pohon-pohon gini kan. Ya. Kalau malam ada lampu. Jadi mirip Ya. kayak alun-alun lah, sumpah. Kayak jalan-jalan di inilah pusat kota Bandung lah pokoknya. Mirip-mirip. Soalnya Keren lah kalau malam. trotoarnya juga gede. Ada bangku-bangku, Pak. Kita lihat dulu ada bangku-bangku. Lampu teh sebelah mana lampu? Ada di pohon-pohonnya tuh, Pak. Jadi kalau misalnya ini offline kayaknya bakal banyak yang ngebucin di kursi-kursinya atau main-main skateboard kali ya, Pak, di sini. Iya, ya? iya. Pasti ya. Ada ya. Atau yang K-pop dance gitu kan ada. Betul. Jadi kayak Dan juga di persis kita berada di tengah di antara FIT, FT, FKB, FEB, Oflip, FIK. sama pos satpam nih. Betul. Kita numpang colokan tadi. Jadi ini sebenarnya bukan ini teknik juga ada sih ya teknik, tapi sisanya ini bukan non teknik nih Gun. Iya, non teknik. Yang ini makanya kalau misalkan telutizen yang kepo sama denahnya Telkom University, kita ini berada di depan. Kalau dari jalan tuh Gate di depan. 2, pokoknya pintu Gate masuk 2. mobil tuh dari sini. Benar. Salah satunya. Betul. Pintu masuk motor juga dari sini, Pak. Betul. Jadi nanti jangan heran kalau ada motor lewat-lewat ya. Ali gimana Yes. lebarannya? Lebaran saya di Bandung, saya nggak bisa mudik. Biasanya saya mudik ke Garut, Pak. Tapi ya tahun ini dan tahun kemarin sih sebenarnya nggak mudik karena ya menaati peraturan. Kalau saya ya. Saya juga menaati peraturan karena larangan mudik kan tanggal 5. Tanggal 5. Saya balik tanggal 2 kan nggak Walaupun tetap balik tapi tidak melanggar kan. Melanggar, yang dilarang mudik kan tanggal 5, Pak. Saya Tapi- balik tanggal 2. Kenapa kepikiran buat mudik, Gun? Ya namanya anak Ya yang udah. berbakti kepada orang tua ya. Durhaka saya kalau tidak balik. Berarti udah sukses. Bukan sukses, cuman kan ada keluarga saya di sana. Bukan kalau tadi saya nggak ada keluarga baru. Gimana mudiknya kemarin? Aman, lancar, swab lah, ya kan? Dicolok hidungnya. Gitu ya, lebaran di Medan ya lumayan rame dan masyarakatnya tidak peduli protokol. Saya sholat tarawih membawa sajadah, saya kayak orang asing menggelar sajadah gitu. Tapi Yang mudah-mudahan lain, lah ya teman-teman, Ya. kawan-kawan telutizen semua, ayo kita sama-sama patuhi protokol biar Betul. nanti semoga September kita bisa kuliah offline ya, Li, Betul. semester Jadi depan. dari sekarang lah kita sama-sama menjaga ya. Tapi overall berarti lebaran tahun ini mulai kayak lebaran normalnya lah ya. Udah mulai tapi ya masih protokol-protokol kayak mau sungkeman tuh Pak, harus pakai hand sanitizer kemarin tuh. Iya gitu, Pak. Tapi emang yang lebaran itu yang paling dikangenin kalau di Medan tuh makanannya, Pak. Jelas. Jelas, Saya karena- tahu sendiri kan kuliner di Sumatera terutama itu kaya sekali, apalagi Medan ada apa aja biasanya, Gun? Oh, lontong. Pokoknya yang santan-santan yang bikin asam urat naik, kolesterol itu adalah dari Sumatera biasanya bersantan, lontong, rendang. Banyak nasi lah. lemak. Lemang ada. Lemang tuh kayak Itu apa juga ya? yang ada di Upin Ipin Ketan. kan? Iya, ketan itu ada Sama juga. itu? Sama. Ada gemblong. Kalau apa ya side dishnya gitu Gemblong manis berarti. Gemblong manis pakai tape, biasanya tape ketan hitam gitu. Di Sunda juga ada Ada gemblong, Pak. berarti banyak lah kalau di Medan makanan. Lontong sih yang pasti ada. Lontong pakai tauco dia. Oh, pakai tauco. Opor-oporan. Opor kan dia kuahnya ini ya. Kuahnya agak Kuning. putih, kuning, Kuning, kan. Kalau kuning, ini kuning. gulai, Pak, lebih lemak Oh, ya. betul. Gulai sayurnya ada, Ah. kayak nangka, wortelnya gitu. Aduh, kok kebayang saya jadi kepengen gitu. Tapi untungnya di rumah warung-warung sekitar Tell You itu ada bridgingnya, ada RM sekitar Telkom. Enggak, udah itu tadi udah mulus, gak usah disebutin itu bridging padahal. Jadi untungnya gimana tadi? Makanan Untungnya kan oh. tadi kangen nih. Kangen. Jadi untungnya ada warung-warung sekitar Tell You yang
ya lumayan bisa mengobati kerinduan lah akan masakan Medan itu kan. Oh emang di sekitar Telu banyak banget warung-warung makan Gun? Banyak Pak, ada yang gulainya tuh mirip-mirip lah sama di Medan ada. Oh ada bener. Sotonya ada mirip-mirip. Di mana? Ada warung suju Pak, ada. Tapi jangan langsung dulu, yang lain dulu Pak. Iya. Tapi yang paling dikangenin di Bandung tuh makanannya apa ya? Ayam-ayam geprek sih Pak. Karena Bandung semua ayam geprek. Iya ayam-ayaman biasanya. Ini ada teman kita habis nih. Siapa deh? Si Alfiza. Iya, jadi banyak juga bisa terobati lah kangennya ya sama makanan-makanan. Maksudnya saya 2 minggu tuh di Medan. 2 minggu di Medan udah kangen sama makan-makanan di warkop gitu. Warkop atau warung-warung yang paling dikangenin. 3 lah. JRC. Ayam. Yang beda jangan ayam lagi. JRC Apa? kan udah ayam. Ini mie japra, Mie japra, bakso, mie mian, mie apalagi ya ayam ketoprak lah paling Ketoprak. karena di Medan tuh jarang ada ketoprak. Benar. Gitu. Sarapan itu sih paling. Berarti karena Gugun masih ngekos di sini walaupun nggak kuliah, makan mah tetap terbang sini lah. Kalau Ali kangen warung-warung sini apa? Dulu kan kita kalau kuliah sering ini ayam madu ya. Ayam madu itu udah ini cuman nggak buka ya? Nggak buka dari awal pandemi sampai sekarang nggak buka, kasihan. Ayam madu JRC sudah pasti tapi katanya masih tutup. JRC kemarin terakhir masih tutup sih, saya WA nggak dibales. Masih tutup dan JRC juga itu kayak apa sih Ricis Ricis tapi low budget. Iya, dan sama ini Pak, saya kan jarang yang datang langsung. Saya biasanya delip saya sama ini Icafut ayam kuluyuk. Sampai sekarang masih saya suka bukain tuh snap WA-nya. Icafut ya. Icafut buka hari ini. WA saya Pak, ayam suju Pak. Ayam suju. Itu Pak terkenal banget. Bener. Itu dari sejak maba. Obrolan maba-maba nih, makan mana? Sujo. Tapi saya belum tahu waktu ini itu. Lihat nih, story-nya 11 menit yang lalu nih, menunya masih ada nih. Jangan biarkan tanganmu lelah, biar aku aja. Nanti ada story-nya di sini. Free sambal bawang pedes nampol. Tuh, ada Pak, tuh. Ada di GoFood tuh. Waduh, berarti udah ini ya, maksudnya bisa di delivery, bisa canggih pokoknya. Dari zaman maba soju ini paling terkenal sih Pak. Dan kebetulan hari ini kita ngobrol sama ownernya langsung. Kebetulan Pak. Ya. Kebetulan. Iya. Sangat kebetulan kalau gitu daripada saya ngarang-ngarang, kalau langsung kita sharing aja ya kan Pak, gimana soju atau bisnis-bisnis kuliner lain yang ada di kawasan Telkom University selama pandemi gimana? Boleh. Pak. Langsung aja kita udah kedatangan ada Aji di sini. Yeay. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji ini betul owner dari Sujo apa? Iya betul. Aji udah nih Aji. Beda rencana. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin. Gimana hari ini buka? Alhamdulillah buka hari ini. Alhamdulillah, tapi tadi belum bisa delivery hari ini, tapi delivery dari Grab ya, karena A-nya lagi kita undang. Kita undang. Kirain kenapa? Drivernya lagi acara dulu. Lagi acara dulu. Berarti si Sujo ini bisa delivery, terus bisa apa lagi ya? Bisa drive thru nggak? Bisa, semua bisa. Bukan drive thru sih, apa sih namanya kalau diambil bisa, itu? Ngomong bisa. Bisa. Take away bisa. Bisa drive thru. Bisa. Semua bisa. Dine in, take away, delivery bisa semua. Gosen juga bisa. Gosen bisa juga. Semua bisa lah pokoknya bisa, ya. Iya. Jadi ini yang masak juga di Soju. Iya. Masak, betul. Ngantar makanan. Semua pokoknya ya, iya. karena pandemi. Karena pandemi ya. Pangkas ya. Tidak ada pegawai. Iya. Jadi ya kita pegawainya juga, kita yang semuanya lah. Iya. Karena Soju ini ingat banget Pak, saya favorit saya itu di Soju tuh tongseng sapi. Kenapa emang? Enak Pak, kuah kan saya suka yang kuah gitu. Tapi ini apa? Sejarahnya dulu Pak. Iya, saya. Oke. Oh iya. Enggak, sebelum ke situ Pak, saya mau mastiin dulu Sujo tuh yang Sujo. Yang sorry. Suju. Itu Suju. Ini Suju foto. Sujo tuh yang tingkat 3. Iya, betul ya. Yang warna oranye. Lantai sebelum satunya jembatan. Parkiran. Karena sempit jalan. Jadi ada basementnya gitu. Lantai 2. Nah, boleh tuh Mas Aji diceritain dulu sejarahnya, awal mulanya itu gimana, mungkin dari Mas Aji mungkin merantau apa gimana? Iya, dulu atau kan dari gerobakan orang tua ya. Dulu awalnya sih mulai di sebelum Telkom University ya, masih STT dulu ya. Tahun 98 itu orang tua di kantin teknik. Oh, sana. Nah, ya, kantin teknik itu namanya dulu kantin Bu Mus atau Bude itu. Nah, setelah
Kesini akhirnya ganti nama jadi Telyu itu. Nah, habis itu 2012 kita mulai pindah keluar gitu. Setelah ya ganti suasana juga gitu. Nah, setelah itu 2012 mulailah Sujo di Sukapura ini. 2012. 2012. Berarti itu belum jadi Telyu juga ya, Pak? Telyu itu jadi ya transisi Telyu masa-masa jadi universitas itu 2013 kan? Ya itulah pas mau masa-masa peralihan itu kita mulai pindah keluar gitu. Ya karena mungkin udah capek juga di dalam. Tapi kenapa ganti suasana? Maaf saya potong Kak. Kenapa awalnya kan kantin Bu Mus? Kenapa namanya jadi Soju? Soju karena ya kalau misalkan di Jawa ngasih nama itu kan biasanya ada artinya juga ya kan. Nah, Suju ini kan Super Junior. Bukan. Itu kan grup. Kita Suju itu Sumberjo artinya gitu. Sumberjo. Sumber itu kan ibarat kayak mata air gitu ya. Nah, Rejo itu rame yang kayak berkah gitu loh. Nah, jadi emang sumber yang kayak rame tapi berkah gitu. Kalau ada pepatah yang bilang apalah arti sebuah nama itu salah ya. Salah, iya karena nama adalah doa. Benar. Benar. Buktinya Sojo rame banget Pak. Saya ingat banget waktu itu sahur tahun 2018 waktu saya masih mahasiswa baru rame banget full. Iya kalau sahur kita selalu start dari jam 2 itu udah mulai penuh sih. Tapi paling ramenya itu udah mepet-mepet imsak gitu. Mahasiswa ya. Selalu deadliners ya. Tapi sejarah kan dari Wantin Bu Mus, terus 2012 Warung Suju, sekarang ada tempat sendiri di Sukapura. Menu-menunya tetap sama enggak? Menu-menunya kita ada modifikasi ya kan sesuai dengan ya perkembangan zaman sekarang ya. Kalau dulu kan emang sop iga, sogul, rawon gitu ya. Nah, tapi sekarang kesini sih masih karena ya emang kalau misalkan kayak alumni yang lama kalau datang sini ya emang yang dicari ya itu yang ibaratnya legendnya lah gitu. Alumni ya, lama masih makan di sana. Masih. Apalagi yang alumni Medan itu kalau tiap kali ada wisuda biasanya mereka selalu datang gitu. Nostalgia dan sowan juga sama ibu. Nah itu semua menu masih ada modifikasi paling ya kayak ayam-ayaman, ayam geprek gitu ya. Tapi yang masih aja ya sop iga gitu, sop iga, sogul, soto Betawi, rawon, tongseng itu semua masih ada itu. Kalau menu-menu yang mulai kesini selain geprek. Selain geprek. Ini telur dadar apa sih? Nah, dadar kulit, dadar kulit, dadar paru itu ada itu. Itu aslinya dadar daging juga itu mulai dari dalam kantin dulu sih. Yang rame juga itu dadar daging. Nah, cuman kesininya kalau dulu kan kita pakai sambal kacang, kesininya zaman sekarang anak-anak nggak begitu suka. Nah, jadinya kita ganti lagi gitu ya. Ikuti pasar aja lah ya. Tapi juga, so far nih yang paling favorit, yang paling best seller lah di Soju apa? Best seller sih kalau dibilang best seller hampir semua sih. Ya, repot ya. Iya kan ya. Iya benar. Soalnya kadang anak-anak lu mau makan apa? Kalau masuk ke Suju udah ada aja semua dari daging ada, ayam ada, yang berkuah ikan ada, mau yang goreng ada, rebus mau ada ya. Sayur-sayur juga ada, mau dadar ada. Jadi ya hampir semua sih. Soalnya kan ya setiap hari alhamdulillah habisnya juga bareng semua gitu. Sold out-nya itu gitu loh. Jadi emang kalau dibilang favorit itu ya hampir semua. Kalau untuk satu-satu ya karena habisnya bareng semua gitu. Kalau untuk kisaran harganya deh. Kisaran harga itu ya kalau untuk sekitar ya. Ya lumayan sih. Ya tapi terjangkau sih lah masih untuk mahasiswa sih masih terjangkau gitu. Karena kita emang menyesuaikan ini harganya aja. Tapi kalau kualitas sih ya berani jamin loh ya. Jamin. Kalau harga sih menurut aku ya bersaing lah maksudnya di kawasan Telyu yang jual ayam-ayaman apa segala macam ya di range 10 sampai 20 ribu itu ya segitu semua gitu.
Cuman yang ngebedain kan rasa ya. Rasa otentiknya itu loh Pak, soju. Mana lagi jual tongseng di daerah Telyu, jual sop iga nggak ada gitu loh. Ya, ada juga di luar juga 2 kali lipat ya. Di luar juga ada 2 kali lipat gitu. Berarti memang cita rasa itu yang dipertahankan ya. Itu yang dipertahankan emang dari orang tua dulu sih ya. Makanya kan sampai saat ini juga masih kita yang masak gitu ya kan. Ya pinginnya sih emang pakai orang lain, cuman emang nggak semua orang bisa gitu ya kan. Beda tangan beda rasa ya. Tapi sebelum di sana apa pernah ini kita misalnya udah keluar dari kampus gitu ya, udah jualannya di luar kampus. Sebelum di sana sempat di mana dulu atau langsung di sana? Langsung di sana. Setelah di kantin teknik kita langsung pindah ke Sukapura itu. Ini punten ya, apa emang dari dulu udah rame atau misal kalau di kantin di dalam itu masih biasa aja, cuma pas keluar makin ini apa gimana? Ya mulai dari di dalam itu udah rame gitu. Ya mungkin kan udah legend ya kan, semua itu tergantung rasanya ya kan. Makanya kan kita emang jaga kualitas, jaga rasa itu sampai saat ini juga gitu. Dari dalam dulu juga emang udah rame, di luar pas tahu pindah misalkan dikasih tahu ini yang di kantin teknik gitu. Ya semua pada yang Bude itu ya semua ya alhamdulillah rame sih dari dulu. Dan alhamdulillah keberadaan Sujo ini pasti juga membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar Pak. Pasti kan juga kayak pedagang sayur, pasti beli sayur kan, terus maksudnya ngambil sayur dari pasar, terus pasti warga-warga sini pasti ada yang buka lapangan pekerjaan ya dia, relief segala macam, masak untuk waitersnya mungkin ada ya. Sama ini Pak, dengan adanya Sujo ini mood mahasiswa Pak. Setelah makan, pusing di kelas, makan, nugas langsung. Walaupun tetap tidak beres, tapi setidaknya tetap inilah. Benar. Dan sering juga di Soju saya melihat orang pacaran. Enggak? Ada kan pasangan muda-mudi yang pacaran di Soju. Yang tidak ada budget, tapi pengen berduaan. Soju aja enggak apa-apa. Mereka serasa dunia milik berdua. Kita yang punya Soju numpang di dunia ini, ya enggak? Betul. Ya kali aja pas ke Soju ketemu calon. Gak pernah. Kita aja sering kemana-mana susah. Tapi emang sih Pak, saya akui ya, maksudnya bukan merendahkan atau yang apa yang lain ya. Soju itu menurut saya yang bersih Pak tempatnya. Betul. Karena kan kita ngelihat itu juga hygiene-nya Pak, higienitasnya Pak. Jadi makanya saya cukup sering ke Soju Pak. Betul. Kalau ini tadi kan ngebahas ada yang pacaran juga, tipe-tipe di sana ada yang sampai nugas gak? Pengalaman mahasiswa datang sampai kerkom misal sampai kerkom besok ada. Ada. Ya namanya darah muda ya biasa itu. Gejolak kaum muda ya. Gitu ya. Ada aja sih gitu yang sampai ditegor, ada yang gimana. Nah, itu pasti ada gitu. Ada nggak sih pengalaman yang aneh-aneh kayak misalnya dia mesen tapi kasbon atau dia bawa nasi sendiri? Ada banyak gitu. Ada ya. Kadang pesen lauknya aja, makan di sana bawa nasi sendiri ada gitu. Kadang pas sudah nyampe sana habis makan tahu-tahu dompetnya ketinggalan ternyata. Ada gitu. Itu modus atau gimana tuh? Ya. Ada juga yang deliver, bisa deliver nggak bisa, tapi belum ditransfer, oke nggak apa-apa. Gitu. Bisa ada juga, bisa deliver nggak? Bisa, tapi ke Sumedang gitu. Ada. Ini biasanya kalau ada yang kayak gitu-gitu, yang apa-apa gitu apa? Ya kalau untuk yang misalkan udah kenal ya. Udah kenal sama customer kita. Ya namanya anak rantau ya kan, anak kos kita juga sama sih ya kan gitu loh. Ayo anak rantau, pesan Sujo, salah jatuh. Bisa kasbon. Tapi alhamdulillah pas sudah ya masih tepat waktu semua lah. Misalkan ini nanti paling dikirim oke nggak apa-apa. Iyalah pasti dia pesen lagi kan Pak. Iya. Malu lah. Kalau nggak nanti nggak dibayar kita cetak spanduk Sujo kan gede. Iya. Kita juga nanti up lah di snapgramnya SMB Telkom. Gitu ya. Warung Soju. Yang belum bayar. Kalau itu kita up. Tapi udah semua sih. Udah ya. Usah takut lah. Apalagi kira-kira pengalaman yang aneh-aneh dari pelanggan. Ada nggak sih? Biasanya ada tuh aneh-aneh. Ada sih. Kadang pas lagi pacaran ditegor malah ngamuk itu sih ada gitu ya kan gitu. Allah. Sampai
Sampai Udah dibilang menumpang iya, pacaran. dibilangin lu belum kenal siapa gua lah, diajak kenalan malah kabur. Kan repot ya kan. Nggak kenal tapi pas dideketin malah kabur duluan. Oh, ada ini? Ada juga gitu ya kan. Kayak gitu. Mas Sujo itu ada tutupnya nggak? Atau gimana sih? Ada 24 jam. 24 jam. 24 jam kok saya. Enggak. Enggak ya? Oh, enggak. Kita sampai kalau waktu normal sih kita dari jam 9 sampai jam 12 malam. Ah. Ya kalau saat pandemi gini ya karena yang kerja sendiri ya kan. Jadi paling ya 10 jam, 12 jam itu kita udah. Udah ini ya. Nah mungkin ada nggak yang nggak pulang-pulang, Mas? Kan biasanya Mahasiswa ada yang Mahasiswa. nongkrong suka Oh, nggak itu. tahu, nggak ngerti yang jualan kadang. Malah itu di dekat pemukiman warga kan, takutnya berisik main gaple lagi. Iya. Suka ada. Nah. Ya ada tiap hari selalu ada kayak gitu. Cuman ya namanya kita jualan ya pinter-pinternya harus gimana caranya ngomongnya aja gitu loh. Ya ada sih sampai yang Boleh maaf diperagain nggak Pak? Apa? Kita nongkrong lupa nih, lupa. Masnya pengen tahu Iya. cara Oh, iya, iya. ngusirnya. Benar-benar. Kalau di kafe Udah. bisa pakai lagu Bisa, atau bisa mati di lampu. Benar. Kalau di kafe. soju gimana Di ya? soju ya. Wah gila sih tugas parah banget gila. Gila. Jam berapa ini? Wah, Ya, jam punten 4. maaf, punten mau tutup ini. Tugas kita belum beres nih. Ntar dulu kita lagi diskusi nih. Saya mau pesen lagi loh pada. Iya, tapi kita udah beres, sudah selesai. Gitu. Udah kasihan juga yang kerja dari pagi gitu. Iya kan. Nggak kasihan lihat kami istirahat. tugas kami belum beres. Ya nggak apa-apa disambung besok lagi juga boleh gitu. Iya kan kita buka lagi kok besok pagi insya Allah. Besok. Iya. Padahal deadline besok pagi. Ya sebelum deadline-nya. Soju gitu Pak. Pinter juga A-nya teknik marketing. Berarti ya pasti adalah orang-orang yang kocak-kocak gitulah ya. Iya. Tapi Iya. before apa maksudnya itu kan pasti waktu sebelum pandemi. Pandemi waktu kan. rame banget lah, Pak. Rame banget. Pas pandemi gimana nih struggle-nya, Pas pandemi, survive-nya Soju? Iya. Dari awal plek pandemi sepi aja itu gimana? Ya langsung sepi itu ya kita ya mau nggak mau siap nggak siap ya kasihan juga sih aslinya ya misalkan kayak ke karyawan juga ya kan ya cuman ya gimana lagi kita kondisi juga kayak gini ya kan ya akhirnya semua karyawan diistirahatkan dulu sampai batas waktu yang Belum tidak ditentukan. ditentukan ya kan ya tinggal nunggu kabar dari Tell You aja Waduh, ini gitu. bener. Soalnya kan ya soalnya kan ya juga banyak juga sih yang kerja kasihan juga ya gitu. Ya akhirnya kita istirahatkan semua karyawan sampai habis itu kan langsung masa PSBB ya. PSBB kan kita juga akhirnya gimana caranya bisa tetap jualan tapi di rumah gitu. Dan bisa memperkerjakan orang. Ya akhirnya kita bikin waktu itu sebagian masakan yang emang bisa dibikin frozen ya akhirnya kita bikin frozen food gitu. Sampai segitunya Pak. Iya, soalnya kan kita emang waktu itu kayak rumah makan juga nggak boleh dine in kan. Oh, Kan iya, benar. take away dan online aja ya kan. Nah, gitu. Ya akhirnya kita atur strategi kita bikin frozen food yang Adaptasi lah kita ya. ya alhamdulillah yang kayak customer yang jauh-jauh di luar kota pun pas lagi kangen gini masakan Sujo bisa gitu bisa dikirim sampai ke Sulawesi waktu itu. Oh, sampai ke Sulawesi ada yang Kira pesan masih daerah sini dikirimnya. Iya, udah sampai ke Sulawesi. frozen food itu ya. foodnya, Pas iya. dibuka, pas dimakan, let it go. Let it go. Frozen gara-gara frozen. Elsa beda ya. Iya, saya sering lihat tuh di story WA-nya ayam buli ya, Iya, yang itu di bisa, di itu. Shopee juga ada orang beli ya. Ada di Shopee terus bisa lewat kita misalnya pesan by WA terus dikirim kemana misalnya kalau yang penting masih perjalanan 5 hari 6 hari kita masih aman gitu bisa. Apa aja tuh menu-menu frozennya waktu pandemi itu? Frozen itu ada paru disco. Oh iya, paru disco ada Disco namanya. itu paru kayak paru balado gitu cuman yang pedas gitu. Ada paru cabai hijau, ada dendeng batoko, ada ayam buli yang paling banyak sih ayam buli sama paru disco itu. Karena emang ya semua customer biasanya emang suka pedas kan. Iya, pasti. Jadi kalau nggak pedas itu bukan makan namanya. Bener, makanya ayam geprek rame di sini ya. Iya. Iya benar juga kalau pedas gak makan. Ya, Berarti
delivery sampai keluar kota, adanya Shopee itu tuh gara-gara pandemi. Pandemi ya. Alhamdulillah ya, pandemi ini membawa berkah juga, menuntut kita juga untuk gimana caranya untuk berinovasi gitu, lebih bagus lagi. Gitu. Yang dulunya soju cuman delivery ke asrama, Pak. Sekarang bisa sampai ke Sulawesi. Bisa, iya. Nah, keren banget ya. Setelah itu mungkin itu awal-awal PSBB, sekarang sudah mulai mulai rame lagi lah. Gugun udah ke Bandung juga, banyak teman-teman saya juga ke Bandung. Gimana perbedaannya? Ada lagi? Ya alhamdulillah sekarang udah mulai bisa dine in kan pelan-pelan gitu. lah ya. Pelan-pelan ya, walaupun misalkan masih di bawah 5% lah dari hari biasa gitu. Belum seramai waktu sebelum pandemi lah ini ya. Iya ya, cuman ya disyukurin aja ya. Yang penting masih ada aja lah untuk sekarang mah, untuk survive aja lah dulu gitu. Iya, alhamdulillah. Tapi ini ya Mas, ada kepikiran buat wah kayaknya inilah akhir dari segalanya. Ya udah, aku buka usaha rental mobil. Alhamdulillah nggak ada kayak gitu. Ada ya? Nah, ya karena pasti ada, insya Allah pasti ada jalan aja gitu. Selagi kita mau berusaha sih, ya pasti ada. Tergantung dari sudut pandang mana kita ngelihatnya kan. Ya kalau dilihat, wah ini pandemi gini kalau ya udahlah, berarti udah habis sudah. Ya bakal habis. Tapi kalau benar. yang sudut pandang gimana caranya ini pandemi ini bisa tetap berjalan. tetap jualan ya kan, tetap bisa ada karyawan juga ya. Kalau dipikirnya gitu ya insya Allah ada aja jalan. Benar. Karena kayak kata sebuah buku pernah saya baca. Apa tuh? Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Iya. Udah kayak makna tafsir. Makanya kita ya. Makanya kita berprasangka baik aja. Biar Tuhan mengaminkan prasangka baik kita ini ya enggak. Dan alhamdulillah pandemi juga kan akhirnya membawa kita ya untuk lebih inovasi dan juga evaluasi diri juga. Benar. Jadi kemarin ini kita akhirnya banyak waktu sih untuk misalkan merenung, belajar ya kan tentang gimana benerin sistem, benerin sistemnya gitu. Nah, itulah. Tapi kalau nggak ada pandemi ya nggak ada waktu mungkin banget ya kan. Gitu. Mungkin kalau sebelumnya AA cuma mantau ya, Bun sekarang mah harus masak, harus kantor, itu juga jadi tahu lagi ternyata kalau ayam ini biar enak gorengnya harus 12 detik gitu kan misalnya kan. Jadi bisa sempet kayak gitu-gitu ya kan. Akhirnya dulu kita kan nggak sempet karena rame orderan. Betul. Ya akhirnya kita tahu sendiri, jadi kayak misalkan untuk kualitas ini ya kan, nah kayak gimana itu ya semenjak pandemi kan akhirnya semua kita yang ngerjain sendiri ya kan. Jadi untuk nanti misalkan udah ya semoga cepat berlalu ini. Nanti kembali lagi ada karyawan kan kita bisa ngasih tahu mereka ya kan, gini loh cara untuk masak menghasilkan hasil yang bagus gitu ya kan. Nah gini loh cara kerja misalkan kayak delivery yang cepet biar nggak lama ya gimana ya kan, karena pandemi itu kita sendiri yang ngerjain semuanya ya kan. Benar. Tahan dulu, ada aneh Vespa. Biasanya pakai vape. Kenapa harus disebutin Vespa? Karena Vespa, cewek-cewek mana yang nggak mau naik Vespa? Mana mau naik Vario? Lagi naik Beat. Kalau sekarang detik ini bagaimana keadaan Sujo? Kan udah tadi. Tadi masih ini yang pas ininya. Kalau sekarang banget gitu. Belakangan ini lah. Ya udah lumayan lah ya. Ya alhamdulillah udah lumayan daripada sebelum lebaran sih, kayaknya udah pada ada yang mungkin jenuh di rumah ngontrol kosan gimana ya kan gitu ya. Ya udah mulai ada lah gitu ya kan daripada yang kemarin itu. Jadi next rencana Soju mau apa nih, mau collab sama KFC atau mau apa kayak ada apa sama clothingan di Bandung? Atau mau ada apa nih kira-kira? Ya nanti sih kita akan insya Allah ya kalau udah kondisi udah mulai normal ya kita akan launching kayak aplikasi Suju nanti. Gila. Warung mana, ruang makan mana yang di daerah kawasan kampus yang punya aplikasi, Pak? Aplikasi. Ayam SPG Anda di Unpad tidak punya aplikasi. Sujo di Telkom akan punya aplikasi. Hati-hati GoFood, Shopee Food, hati-hati. Ya insya Allah kalau udah rencananya kemarin yang setelah libur Lebaran 2019 itu mau di launching gitu.
Tapi karena ada pandemi akhirnya di pending dulu ya kan. Ya itu kan bener-bener pakai strategi betul. Iya, soalnya kan kita emang mau di delivery itu juga dipermudah gimana sih caranya gitu ya kan. Kalau karena selama ini kan kita masih manual ya kan. Masih manual itu ya namanya manusia kapasitasnya itu kan juga terbatas ya kan. Tempatnya salah juga kan. Sering ada human error. Pesen apa? Pesen apa, chat tenggelam ya, pesen apa, datangnya apa itu banyak gitu ya. Makanya dengan adanya aplikasi ini ya insya Allah harapan kita sih ya kan mengurangi hal-hal yang seperti itu gitu ya, gitu. Kesalahan-kesalahan misalkan kayak chat tenggelam 2 jam baru jadi dikirim apa enggak ya, itu bukan karena apa-apa ya, kadang tenggelam kebanyakan yang ngechat itu yang nanya buka ada ini ada yang cuma nanya gitu sotonya ada rawonnya ada semua ya udah saya beli sop iga itu banyak. Ya Allah, nanyanya apa belinya apa ya. Iya, makanya dengan adanya aplikasi ini harapan kita ya customer tinggal download aja, order tinggal pilih, nanti ada deskripsinya juga, jadi nggak perlu lagi nanya sop iga itu kayak gimana, isinya apa aja, ya itu nanti nggak perlu lagi. Jadi udah ada deskripsi lengkapnya, sop iga terdiri dari daging iga. Nanti ada ya tipis-tipis gitu ya. Bener sih. Enak sih jadi adminnya Soju ya, ada yang ngechat Pak. Kita nggak ada yang ngechat Pak. Sedih banget ya. Berarti next bakal ada itu tapi masih dirahasiain nih kapan. Mudah-mudahan kita doakan segera launching biar memudahkan si A-nya dan kita juga mudah kan mesennya. Nggak harus buka WA searching aduh menunya mana lagi kan kadang suka gitu ya. Suka gitu nanya dulu misalkan apa. Kadang kan ada anak-anak baru itu ya kan. Nanya ini apa sogul itu kayak gimana? Isinya apa gitu. Berarti ini ya kalau misalkan maba tuh maksudnya akan terulang lagi, ada lagi mahasiswa yang baru tahu lagi. Capek ya. Makanya itu kita siapin aplikasinya itu biar ya mengurangin lah hal-hal yang kayak gitu. Jadi ya walaupun maba udah serasa mahasiswa lama lah. Benar. Jadi bisa si adminnya bisa ngurusin bantu yang lain juga kan, nggak ngurusin chat balas itu doang kan Pak, kapan JPA 2 tutup gitu kan. Tapi pengen tahu nih, biasanya nih kalau dulu saya offline tuh PKKMB waktu di asrama tuh suka ada yang ngasih brosur sambil sambil brosur. Strategi apa yang dilakukan oleh Sujo untuk itu? Ya kita yang kemarin emang brosur juga ya kan. Kadang juga ada yang iklan juga di UA Telyu ada juga ya. Kita semua ada gitu. Ya itu aja sih untuk sementara ini itu nanti ya mungkin kedepannya pas bareng launching aplikasi juga kita ada lagi lah gitu ya kan strateginya, misalnya brosur dulu nanti tapi Soju mah udah tenang, nggak perlu brosur dari mulut ke mulut, udah percaya orang rasanya enak udah ya. Saya juga pasti nanti kan diobrolin juga mana Soju aja. Benar gitu ya. Mudah-mudahan deh aplikasinya cepet ini. Terus Soju juga makin rame lah ya Pak, lancar usahanya, dagangannya. Amin. Udah ada ini sosial media, Instagram? Udah ada. Ada apa aja? Ada silakan IG, share juga. IG, FB sama ya sementara ini IG sama FB. Enggak, belum. Bicat Pak. Masih IG sama FB sih ya. Kita ya. Sama Line juga. Line ada ya. Saya kontakkan nih WA Soju ada. Micet ada. Micet enggak ada, Micet Soju enggak ada ya. Kalau butuh gitu kan. Jadi itu ya kalau mau pesan Soju bisa langsung WA ya. Nomor WA-nya saya sebutkan ada di sini Pak. Tolong editor WA ya, tambahkan. Suju. Aduh Pak, mana nih story WA-nya Pak? Saya hilang lagi Pak. Oh ini nih, story WA Suju. Kontak info. Saya bacakan 0813 2103 2624. Status WA-nya bismillah. Alhamdulillah setelah sekian lama absen sekarang warung Suju udah bisa delivery lagi, gengs. Skuy chat mimin aja. Gitu. Jujur siapa yang buat itu? Jujur itu ya saya Establish 2012 Sumber Rojo. Tuh ya. Sekaligus juga Instagramnya tadi apa?
IG-nya waroeng underscore Suwejo 99. Oke, itu dia ya buat Telutizen. Kayaknya salah satu kuliner legend ya, ikonik di Telkom University adalah warung soju. Walaupun masih banyak makan-makanan lain apa, ada geprek mangga, ada JRC, ayam badat, banyak apa lagi? Banyak lah pokoknya. Ini bebek, nasi bebek. Apa? Podomoro banyak lah ya, warteg mulia ya, boleh datang Itu kita ada sama paguyuban ya. Nggak ada. Belum. Makanya dengan adanya aplikasi ini kan pinginnya kita ya biar sesama pedagang gitu ya. Iya. Jadi emang ya masalahnya itu ya emang apa delivery di situ itu jadi tahu semua, jadi biar nggak pada komplain. Jadi bener Pak, bayangin Pak, mahasiswa Telkom University ini kan kalau misalnya offline 40.000 lebih, maksudnya puluhan ribu ya Pak. Puluhan ribu. Perputaran uangnya ngeri banget di Telkom Dan University juga ini, Pak, kalau misalkan semua udah punya aplikasi, jalan kosong. Oh iya, Semuanya benar. udah pakai Di rumah aplikasi aja ya. Rumah aja kita yang nganterin gitu. Benar. Jadi nggak perlu capek jalan, nggak perlu panas-panasan, macet-macetan udah. Oke, kalau gitu harapannya ayo Telutizen, seluruh warga Telkom University, kita ramekan UMKM Di masyarakat sekitar ya Pak. Betul. Kita bangkitkan lagi ekonomi masyarakat. Ayo Indonesia bebas Covid. Nyambungnya kenapa ke situ? Majukan UMKM. Iya. Ya, gitu. Dan juga jangan lupa majukan Vlogcast Tell You ya. Jangan lupa tonton semua episode kita dari episode 1 sampai episode ini. Semua follow YouTube, Spotify, semua segala macam follow. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih buat Aji udah mau cerita-cerita seputar soju Pak. Saya soju. jadi nanti malam deh saya makan soju. iya. Soju ya, bukan soju. Suju. Oh, suju. Baru dibenerin di akhir. Nah, apa-apa ya. Suju, warung suju. Betul. Jadi kalau bisa Telutizen udah mulai datang ke Bandung kuliah di sini, boleh dicoba kalau penasaran makan di warung suju. Kalau favorit saya ada tongseng sapi. Yes, kalau saya sih ada ayam buli. Oke. Padahal nggak ada, kalau di dine in nggak ada ayam buli frozen doang ya. Kelihatan tidak pernah beli. Kan? Yaudah, kalau gitu, Gumen hari ini mau nemenin Ali makan di warung soju. Yes. Bagus ya. Nanti ditagih tayangannya jangan. Sampai ketemu di episode vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.